Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen pengajar mata kuliah Agama Islam 2, kelas 4D. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Bisa di next. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. Selanjutnya, lalu membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaga bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Amin. Next. Baik, anggota dari kelompok 4 yakni ada Zahra Ayunda Solehan dengan NIM belakang 199, ada Hanum Sajidah dengan NIM belakang 206, ada Vinta Anina Syada dengan NIM belakang 210, ada Muhammad Maliki Rafli dengan NIM belakang 221, ada dengan saya sendiri Marsyandari Marita Nugrahani dengan NIM belakang 223, ada Wahyu Oktavia Rahmah dengan NIM belakang 237, ada Diela Ratna Nur Fitria dengan NIM belakang 243, ada Fitri Cahyani Siregar dengan NIM belakang 253, ada Mario Yoga Susanto dengan NIM belakang 257. Bisa di next. Materi yang akan kami sajikan yakni yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Ya, dimulai dari latar belakang. Jadi pada hakikatnya bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam agama Islam, bekerja merupakan suatu ibadah yang diperuntukkan untuk mengais rezeki dari Allah yang kemudian digunakan untuk menyambung kehidupan suatu kaum. Nah, dalam Islam bekerja ini yang dibenarkan adalah yang halal. Yang mana selain berpacu pada aspek kehalalan, akan tetapi juga masih mempertimbangkan nilai kebaikan dalam mendapatkannya. Nah, dalam Islam, bekerja ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memelihara martabat dan harga diri manusia, karena bekerja adalah menempatkan posisi yang sangat mulia. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Orang yang tidak bekerja alias menganggur, selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Next. Rumusan masalahnya, yang pertama, kita sajikan apa yang dimaksud dengan etika kerja secara umum dalam Islam, kemudian bagaimana sistem etika dalam Islam, yang ketiga apa yang dimaksud keselamatan kerja secara umum dan berdasarkan pandangan Islam, kemudian bagaimana contoh penerapan kesehatan dan keselamatan dalam Islam, yang kelima bagaimana penerapan etika dan keselamatan kerja dalam Islam di bidang kesehatan masyarakat. Next. Tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami tentang pandangan Islam mengenai etika dalam bekerja, serta keselamatan kerja yang dimaksud dalam Islam, disertai dengan penerapan etika dan keselamatan kerja menurut Islam di bidang kesehatan masyarakat. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman serta memperluas wawasan mengenai etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pengajar terkhusus pendidikan agama Islam. Next. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian etika secara umum. Kata etika ethics berakal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Kalau dalam bahasa Latin, etika berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila, serta agama. Sedangkan menurut Keraf tahun 1997, etika secara harfiah berasal dari kata Yunani ethos jamaknya ta eta yang
Artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Williams tahun 2001 juga mengartikan etika sebagai seperangkat prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral yang menegaskan benar dan salah. Selanjutnya yaitu pengertian etika kerja dalam Islam. Etos kerja dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai pancaran dari sebuah kaidah yang bersumber daripada sistem keimanan Islam, yakni sebagai sikap hidup yang mendasar berkenaan dengan kerja, sehingga dapat dibangun paradigma etos kerja yang Islami. Sedangkan karakteristik etos kerja Islami digali dan dirumuskan berdasarkan beberapa konsep. Yang pertama yaitu kerja merupakan penjabaran akidah, kemudian yang kedua, kerja dilandasi oleh ilmu, kemudian yang ketiga, kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuknya. Terkait dengan sebuah akidah dan ajaran Islam sebagai sumber motivasi kerja Islami, secara konseptual, bahwasanya Islam berdasarkan ajaran wahyu bekerja sama dengan suatu akal adalah agama amal atau agama kerja. Bahwasanya juga untuk mendekatkan diri serta memperoleh ridha Allah, seorang hamba harus melakukan amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas hanya karena dia, yakni dengan memurnikan tauhid, sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi, Surat ke-18 ayat 110. Next. Selanjutnya, yaitu sistem etika Islam bisa dirangkum sebagai berikut, yaitu berbagai tindakan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Selanjutnya, niat baik diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun. Keputusan menguntungkan kelompok mayoritas atau minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sistem tertutup dan berorientasi diri sendiri. Keputusan etis harus berdasarkan pembacaan secara bersama-sama antara Al-Quran atau Qauliyah dalam alam semesta. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, umat Islam mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja secara umum. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pokok bahasan hakikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan keselamatan dan kesehatan kerja harus diaplikasikan di semua bidang baik di perkantoran, rumah sakit maupun pabrik, sehingga dapat dikatakan ilmu K3 merupakan ilmu yang universal. Selanjutnya ada pandangan Islam mengenai keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya untuk menghindari bahaya saat bekerja, atau sering disebut hazard. Hazard dapat timbul karena perilaku pekerja yang tidak aman atau berbahaya dan harus diminimalisir maupun dihilangkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan pula orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Kitab Al-Ahkam 2340. Sementara Imam Abu Daud radhiyallahu anhu dan yang lainnya meriwayatkan dari Abi Sarmah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dirinya, dan barang siapa yang memberatkan orang lain, maka Allah akan memberatkannya. Next. Berkaitan dengan hadis di atas, terdapat kaidah-kaidah diantaranya yang pertama, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Sesuai dengan K3 bahwa segala paparan hazard harus dihilangkan, seperti dengan menggunakan engineering control, work practice control, dan sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya, sesuai dengan program K3 yang lebih mengarah kepada preventif dan promotif daripada kuratif. Yang ketiga, sesuatu yang berbahaya tidak boleh dihilangkan dengan hal yang sama bahayanya.
sesuai dengan engineering control pada K3, yakni bahwa sesuatu yang berbahaya bisa diganti dengan yang tidak berbahaya, bukan diganti dengan hal yang memiliki bahaya yang sama. Selanjutnya yang keempat, suatu hal yang bahayanya lebih besar atau parah dapat dihilangkan dengan suatu hal yang memiliki bahaya lebih ringan. Dan yang kelima, menolak terjadinya kerusakan atau hal yang merugikan. Next. Keselamatan kerja dalam Islam dan contoh aplikatif. Contoh aplikatif dari keselamatan kerja dalam Islam yaitu manfaat penggunaan APD bagi pekerja di pabrik penggilingan padi. Untuk mengurangi resiko pekerja yang terpapar debu di pabrik penggilingan padi, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat preventif seperti pemakaian APD, dan dalam hal ini menggunakan masker, sehingga bisa mengurangi risiko pekerja terkena penyakit saluran pernafasan. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Memang Allah tidak akan mungkin dengan sengaja bertujuan untuk mencelakakan umatnya, namun bukan tidak mungkin kecelakaan itu menimpa seseorang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya berpasrah menanti takdir Allah, namun kita harus melakukan upaya sebelum berserah diri, seperti melindungi diri dengan APD saat bekerja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pertama, yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam pandangan Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bekerja dengan tidak merusak lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang dijelaskan bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di bumi ini, di muka bumi ini. Manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungan, tidak mencemarinya, dan berbuat serta berperilaku sehat. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, terutama kerusakan alam. Sama halnya dengan bekerja, berarti perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat dipelajari hal-hal apa saja yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, untuk kemudian dilakukan pencegahan sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan pekerja dapat terhindar dari risiko yang tidak diharapkan. Yang kedua, bekerja dengan berbuat baik bagi sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan bahwa dalam Islam memerintahkan manusia hendaknya melakukan suatu pekerjaan dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Dan manusia sebagai makhluk yang diberi akal serta kemampuan, diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya, di mana perilaku tersebut dapat menciptakan kondisi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk kelangsungan hidup ciptaannya yang lain. Yang ketiga, bekerja dengan menjaga diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17 yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi pemeluknya. Islam dalam Al-Quran dan hadis melarang Islam dalam Al-Quran dan hadis melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Jangankan kerusakan itu terjadi pada lingkungan, terhadap diri sendiri saja Allah melarangnya. Next. Yang keempat, bekerja dengan tidak membahayakan orang lain. Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh melakukan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Selain itu ada juga hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab Al-Ahkam 2340 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, kelima, bekerja sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Oke, selanjutnya studi kasus perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan di UD Duta Mebel Kemusu. UD Duta Mebel Kemusu merupakan sebuah perusahaan dagang yang didirikan sejak tahun 2007 oleh Bapak Suyono di Desa Klewor, Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, di mana awalnya mereka hanya melakukan produksi pada bidang usaha mebel dan menjualnya di daerah setempat. Mekanisme pembinaan program keselamatan dan kesehatan kerja di UD Duta Mebel sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang masih berlaku sampai sekarang. Pengamalan program keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, dibuktikan dengan disediakannya alat-alat pelindung diri dan siasat untuk mengedukasi pekerja baru dengan bantuan para pekerja profesional. Selain itu, UD Duta Mebel selama 1 tahun terakhir dalam proses produksinya tidak ada kecelakaan berat yang menimpa karyawan perusahaan, yang artinya berhasil meminimalisir kecelakaan kerja. Poin pembahasan selanjutnya yaitu penerapan etika dan keselamatan kerja menurut Islam di bidang kesehatan masyarakat. Penerapan etika menurut ajaran Islam dalam bidang kesehatan masyarakat yaitu contohnya seorang dosen epidemiologi yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Pertama, sehari-hari ia menjelaskan mahasiswanya memahami ilmu pengetahuan hingga mahasiswa paham dan dapat mensyukuri serta memaknai hidup. Selain mengajar, ia menguji pemahaman mahasiswa dengan memberikan tugas, kuis, soal UTS, dan soal UAS. Dalam menilai pemahaman mahasiswanya, ia memberi penilaian yang jujur dan adil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, ia terjun ke masyarakat saat terjadi bencana di berbagai daerah. Melakukan penilaian kesehatan, yaitu rapid health assessment dan rapid need assessment. Ia melakukan pendataan dengan profesional, jujur, tekun dalam mengisi formulir, sehingga masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya, menjaga terjadinya penyebaran penyakit, dan menurunkan angka kematian. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja menurut ajaran Islam dalam bidang kesehatan masyarakat, yaitu contohnya seorang ahli K3 di perusahaan X yang bersungguh-sungguh dalam memanajemen bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Dalam manajemen atau pengendalian bahaya, ia melakukan eliminasi atau menghilangkan sumber-sumber bahaya, contohnya menghilangkan bahan-bahan berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau membahayakan manusia. Bahan-bahan yang tidak dapat dieliminasi selanjutnya disubstitusi menjadi menggunakan alat, mesin, dan bahan-bahannya tidak berbahaya, contohnya serbuk diganti menjadi pasta. Jika tidak dapat dieliminasi atau disubstitusi, ia merancang atau memodifikasi alat, mesin, dan tempat kerja yang lebih aman, contohnya dimodifikasi kursi dan meja kerja menjadi ergonomis dan memberikan bantalan untuk mesin yang menimbulkan getaran. Apabila pengendalian secara teknis kurang bisa dilakukan, ia melakukan pengendalian secara administratif, contohnya dengan membuat aturan-aturan di tempat kerja, mengatur jam atau durasi kerja, memasang rambu, poster, dan label-label pada bahan atau mesin yang berbahaya. Pengendalian terakhir yang ia lakukan yaitu melatih pegawai menggunakan alat pelindung diri, contohnya menggunakan helm, earplug, masker, sarung tangan, sepatu boots yang berstandar saat bekerja di lingkungan kerja agar lebih aman dan terlindungi dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Saat ada pegawai yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri, ia akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan APD demi keselamatan dan kesehatan dan keselamatan pegawai tersebut dengan sabar dan santun. Selanjutnya adalah penutup.
Bisa di next. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tindakan manusia, sekaligus menyoroti kewajiban manusia. Sedangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran, upaya, dan tindakan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani. Dalam Al-Quran dan Hadis telah menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pandangan Islam, seperti dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Quran Surat Al-An'am ayat 17, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat tersebut menganjurkan untuk senantiasa bekerja dengan menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, harta, benda, dan lingkungan hidup. Hal tersebut telah sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan pula bagi orang lain. Tertulis pada hadis riwayat Ibnu Majah pada kitab Al-Ahkam 2340. Selanjutnya adalah saran. Terkait etika dan keselamatan kerja dalam Islam, diharapkan semua pembaca memahami tentang urgensi dari etika dan keselamatan kerja, baik bagi pekerja sendiri maupun orang lain, berkaca pada pemahaman nilai-nilai Islam, serta membaca dapat menerapkan hadis dan ayat Al-Quran yang telah memberikan petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam Islam. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Untuk menutup presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.